Kita lanjutkan sikit lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita adalah dalam kitab induk ya, atau kitab besarnya Hilyatul Auliya, yaitu pengalaman kehidupan daripada wali-wali Allah. Ada ungkapan dari Imam Wahab bin Munabbah, beliau pernah membaca kitab Taurat asli. Ada kata-kata yang berturut-turut atau baris-baris kalimat-kalimat yang berturut-turut. Adapun yang ketiga, yang terakhir adalah, dengarkan baik-baik, man ashifa ala ma fi ghairihi sakata tahabi. Siapa yang sedih punya orang lain tak bisa ia miliki, ataupun siapa yang susah hati, susah utak, yang melihat punya orang lain tapi tak bisa ia miliki, maka saja engkau marah atas qada atau takdir Allah. Apa pahamnya Ustaz? Siapa saja yang melihat punya orang, ya, ketika dia ingin miliki, dia tak mampu memilikinya, ya, ada perasaan dalam hatinya dongkol, gondok dan lain sebagainya, maka sama saja engkau itu tidak terima atas takdir Allah. Ya, kita kan dalam persoalan kehidupan ini kan tidak semuanya kita ni yang serba ada. Ada yang model kita buat ini dikumpul dulu duitnya, kan Bu, baru dapat. Ya, macam-macam. Ada pula begitu dia berfikiran emboli langsung ada. Jadi terutama kita inilah yang memang serba keterbatasan. Bahkan kalau bisa juga ada berlebih sama harta kita, tapi apa pun yang ada orang boleh awak sama, awak ikut. Terlebih lagi orang beli, kita tak mampu beli, kita bersusah hati, ya kan? Maka sama saja kita menentang takdir Allah. Yang begitulah pula rezeki kita dikasih Allah. Karena setiap kita ni masing-masing punya rezeki. Ada orang ditakdirkan kaya, ada orang ditakdirkan sederhana, ada ditakdirkan miskin, ya kan? Ada pula dulu dia miskin, berusaha jadi kaya. Ada memang dari dulu saja sampai 7 turunan, orang tu 7 turunan yang sederhana. Ada pula tidak, dulu dia kaya, sekarang jadi miskin. Banyak begitu, bangkrut dan sebagainya. Nah, jadi yang ketiga ini adalah salah satu sifat yang mesti kita jauhi, ya, yaitu sifat yang apabila kita selalu sedih, selalu bersusah hati, apabila ada harta sama orang lain, kita tak mampu memilikinya, kita marah, dan sama saja kita membuat Allah juga marah sama kita, karena kita tidak terima dengan takdir Allah. Karena apapun yang terjadi di alam ini semua adalah atas takdir Allah. Maka terjadi apa? Streslah Pak Ustaz, streslah. Ya, stres. Timbullah penyakit darah tinggi, terutama penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Orang beli kipas angin, kita nang ke panasan. Orang beli kulus, kita yang kedinginan. Bapak-bapak tu atau jiran kita beli mobil Avanza, kita masuk ambulan. Akibat tak terima dengan kekayaan, dengan kemewahan yang dia miliki. Papa. Itu kan suaminya tu kan sama dengan bapak, sama papa. Sama-sama golongan 3. Kenapa dia bisa punya mobil? Ya. Dia tu tak ada beres sedek di kantor itu. Bapak pun begitu jugalah, buat segala sesuatu yang macam mana bisa dapat sesuatu. Kadang itu jugalah Bu. Dalam kehidupan ni betul juga kadang. Semuanya tergantung kepada isteri. Maka dikatakan isteri ini adalah jantungnya keluarga. Suami elok tergantung dengan istrinya. Ya, ada orang jangan bang.
Jangan bang. Ada tidak dikipasinya suaminya bang? Kipasinya bang. Samanya itu ada yang bilang, kenapalah lebih banyak yang mati itu laki-laki duluan. Kata-kata bu, kita survei lah bu. Setiap satu kampung tu tengoklah. Mana lebih banyak duluan mati yang suaminya atau isteri meninggal. Lebih banyak meninggal suami kan. Mohon maaf kan. Kenapalah? Jangan ibu fikir kena penyakit merokok, penyakit. Tak juga bu. Penyakit mental. Kenapa? Pagi lekang, bangun bang. Kau kerja bang. Nah, dari pagi pulang pagi, itu pun tak terima hasil ibu kau. Kan? Kau nak mental, penyakit mental. Tak selesai gitu nih ibu. Kalau nak memikirkan dunia ni, makanya apa kata Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasuhul Ibad, nasihat-nasihat hamba, ada 4 konsep bahagia. Yang pertama apa tu Ustaz? Yang pertama, untuk kebaikan kita lupakan. Konsep bahagia ni. Ada kebaikan awak dulu sama kawan, sama saudara, jangan ungkit-ungkit walaupun dalam situasi yang mendesak. Ini tidak kan? Kalau lagi aku sama awak tak aman-aman saja. Tapi suatu saat mendesak, apalagi orang nak awak tolong ni, yang awak sudah berbuat baik kepada dirinya, kepada keluarganya, tak mau dia membalas terima kasih, bahkan dia cenderung meninggalkan awak di saat susah, mainlah bangkit, sila tanggung balik. Kalau tak kono aku, kalau tak kena si hidung pesek ni, tak bangkit usaha kau. Tak sekolah anak kau dulu datang ke rumahku, waktu lakiku dulu tekong, ya, tak tolong dulu kakakku bantu. Tapi sekarang, ya, mantang-mantang kau sudah hebat, kau lupa sama aku. Betul lah, kau tak banyak dah untung. Habis amalan menjadi sirna. Mengapa bu? Seperti kayu yang dibakar api. Kenapa kita ungkit-ungkit? Tak ada gunanya. Kedua Ustaz, dosa kita, kesalahan kita ingat-ingat. Kenapa itu Ustaz? Supaya kita mawas diri. Kita ni punya dosa, punya. Kan saya tantang juga ibu tahu salah lagi ya. Nak singkat waktu. Tak ada kita ni punya kesalahan bu. Kita ni punya kesalahan masalah, dosa. Ingat-ingat itu bu. Apalagi kira-kira dosa tu nang pahit, nang betul-betul di luar jangkauan awak lah. Ingat-ingat itu. Mengapa? Supaya awak mawas diri. Supaya mawas diri. Tak melakukan, tak terjerembab lagi dalam perbuatan dosa seperti itu juga. Walaupun itu kita lakukan waktu muda. Walaupun kita lakukan itu waktu kita belum berumah tangga. Ya banyak contoh. Meninggalkan solat, pernah berbuat maksiat dan lain sebagainya. Ya, tak selesai itu bu. Kalau nak mengikut orang, tengoklah kamu gitu ya. Udah dibolik tanah, dibangunkan rumah, uang boleh puas, bangun. Sudah mula-mula sudah siap rumah. Alah, bateras lah sikit bang, bateras, mengutang juga. Bang, udah bateras, buatlah bang pagarnya bang, biar aman. Bang, anak kita sudah banyak bang, buat lotengnya bang, buat loteng. Habis sibuk membangun rumah, membangun, awak pun mati, tak sempat menikmati. Siapa yang menikmati? Istri dan anak-anak kita. Ya? Istri kalau masih muda tak ada jaminan. Bisa saja lagi dia dibawanya lah laki barunya ke rumah. Mohon maaf, begitu kita balik. Ya kan? Tak habis-habis kita membangun rumah. Mohon maaf ya bu, kata Ustaz Abdul Somad. Capek kita nak membangun rumah tu. Ya kan? Untuk apa kita bangun rumah? Untuk masa depan. Begitu awak meninggal, diumumkan di musallan, telah meninggal dunia Bapak ini akan dikubumikan besok habis Jumat. Tengok ibu bu, mana ada mayat disemayamkan di rumah duka lebih dari 24 jam. Nih semiliki. Lebih 24 jam angkat kamu ya, mandikan. Tak ada nak menerima. Isteri awak, suami awak tak hendak menerima jenazah awak lebih dari 1 tahun. Dibangun rumah mewah, buat loteng,
macam istana. Mayat awak paling bersemayam di dalam rumah tu berapa jam, Bu? Berapa jam? Kan? Meninggal awak jam 6 sore misalnya, paling jarok dikebumikan besok jam 2. Tinggallah rumah, tinggallah semua. Kan? Sama lagu tu. Habis semua. Tak ada guna. Jadi amallah diperbanyak, sedekahlah diperbanyak. Dibangun rumah, dibangun rumah. Baru pula anak awak, baru warisan. Masih lagi basah tanah kuburan awak. Udah bakal orang tu. Aku kubur kalau apa yang di sana ya. Aku yang di sana ya. Aku ini ya, mobil ayah ni dia aku. Aku kereta je. Habis bagi boyong tu, Bu. Itu lagu. Jadi kalau kita ikutkan dunia ni, kalah kita. Macam lagu tu. Dunia kan sirna. Apa yang hendak kita kojak, bisa saja kau di muka genggaman terlepas. Ada lagu itu. Jadi berbuatlah segala sesuatu yang sederhana saja. Kalau memang itulah kemampuan awak, kemampuan rumah tangga awak, itulah. Macam saya lah, kereta. Ganti ustaz kereta ustaz tu model sekarang PCX, tak lalu pula gaya. Ya, tahu pun saya juga. Jadi hiduplah sederhana. Ya. Tidak perlu kita lagi. Yang ketiga, apa konsep bahagia kata Imam Nawawi? Untuk dunia turun ke bawah, untuk akhirat ikut ke atas. Faham ni Ustaz? Kalau untuk dunia ikut ke bawah, itu tadilah. Kalau orang membeli mobil, alhamdulillah ya Allah, aku masih punya beto. Orang beli beto, alhamdulillah ya Allah, aku masih punya kereta. Orang punya kereta, alhamdulillah ya Allah, aku masih punya lereng. Orang balereng, alhamdulillah Allah, aku masih punya kaki bisa berjalan. Begitu. Ini tidak kau. Orang punya mobil, awak nak bawa mobil, carilah pengutangan, korupsi yang terjadi. Orang nak punya kebun, awak berkebun. Orang nak bangun rumah, bangun rumah. Orang nak bawa emas, ikut bawa emas. Sibuklah. Nah, maka ibu-ibu yang Allah, maka kitalah kuncinya pula berhemat dalam rumah tangga. Kan? Bang, dengan murahan, dengan murah dipajak. Saudara saya kan perempuan ni maaf. Ibu-ibu ni bercakap sama suami. Kalau suami memang kesukaan. Kalau awak kerja tak ada masalah. Dan murahan bang tadi pajak apa murah baju. Ya, kalau membilang murah tapi duitku juga makan luar. Berhematlah kita dalam hidup ini. Kalau tak kojak kita dunia dia. Anda satu pasti dua. Anda dua pasti tiga. Tak ada kojak pos-pos. Cuba lah fikirkan ni, Bu. Tak ada pos-pos. Tapi kalau kita percaya, ya, bahwasanya apa yang kita miliki di atas dunia takkan kita bawa. Yang kita bawa macam mana kita dulu datang, bagi kita pulang. Macam mana ibu datang dulu, Bu? Tanpa sehelai pakaian. Diajarkan, menangis. Begitu juga ibu pulang, paling bawa pakaian lah. Kalau perempuan dalam fikir 7 lapis, laki-laki 5 lapis. Kalau perempuan 7 lapis, laki-laki 5 lapis. Kalau perempuan 5 lapis, laki-laki 3 lapis. Kan adalah jamaah saya bertanya, mohon maaf ya Bu, kenapa gitu Ustaz? Perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kalau perempuan 9, kalau laki-laki 7, perempuan 9. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Ada nama bilang, saya baca juga buku sama Ustaz. Mohon maaf. Jenazah wanita mamak lebih bau, lebih gawat katanya aromanya dari laki-laki. Foto kitab sudah. Itulah maka dibuat 7 lapis. Maka nak ditutupi elok-elok. Bukan pakai menutupi aurat saja. Itulah apa? Itu tadi. Segala sumber di jangan semua apa. Maka wajarlah ada hadis saya baca. An-nisa'u hablus syayatin. Perempuan itu talinya syaitan. Banyak orang yang tergoda, terpikat gara-gara wanita. Ya, termasuklah Nabi Adam, godaan daripada istrinya Siti Hawa. Termasuk Nabi Yusuf, terfitnah oleh Siti Julaiha. Apa lagi? Abdullah, nama ayah Nabi Muhammad, hendak dilamar oleh seorang wanita. Kerana dia di dalam kitabnya dibacanya, kalau ada jumpa laki-laki yang bercahaya, itu adalah ayah calon
abang ayah seorang nabi. Dia pun kepingin mula-mula kawan ni dipinangnya elok tak ada Abdullah, lama-lama dia diajak. Akhirnya Abdullah pun lompat dari jendela. Itu terjadi. Zaman sekarang begitu juga. Banyak pusat. Bahkan mohon maaf, pusat sendiri bukan pusat gara-gara kita. Ya ibu-ibu yang rahmat Allah, inilah 3 kajian kita dalam kitab Hilyatul Auliya tentang kehidupan kita dalam dunia ini. Yang pertama tadi apa kata ibu? Lupa pula saya. Yang pertama tadi, saya ulang lagi ya, kesimpulan. Kita membaca kitab Allah, tapi kita pesimis mendapatkan ampunan Allah. Jadi kita yakin dan percaya banyak pun dosa kita di atas dunia yang paling telah pasti mendapatkan ampunan dari Allah, kecuali satu, syirik. Yang kedua, kalau ada masalah kita dalam kehidupan ini, persoalan kita dalam kehidupan ini, jangan pernah kita adukan sama orang lain. Tapi adukanlah segala sesuatunya kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, jangan kita merasa sedih dengan apa yang orang miliki. Tapi kalau kita merasa sedih dengan apa yang orang punyai miliki, sementara mohon maaf kita tak sanggup memiliki, sama saja kita marah atau kita tidak terima dengan qada atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan pertemuan yang hari ini ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya kepada al-faqih pribadi. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana minum saya?